Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, kali ini Mem akan bawakan materi mengenai tips memahami pelajaran. Nah, biasanya dari kalian itu hanya tahu belajar, tapi tidak mengetahui cara bagaimana memahami. Nah, dalam belajar itu bukan hanya kita untuk menghafal, tapi kita perlu memahami agar memang benar-benar kita tahu prosesnya, caranya, ya, untuk pelajaran tersebut. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Nah, di sini apa keluhan Anda dalam pembelajaran? Pasti dari kalian semua punya keluhan dalam belajar. Apakah terkait tentang suasana, kemudian materi pembelajarannya, ya, atau minat kalian, pasti semuanya ada. Dan itu kalian tahu keluhan apa yang terjadi pada diri kalian. Oke. Kemudian, di sini Mem sudah bagikan beberapa keluhan yang terkait tentang pembelajaran kalian. Yang pertama yaitu tidak suka pelajarannya, merasa sukar untuk pelajaran tersebut, bosan dengan metode pembelajarannya, gurunya tidak friendly, belajar di jam krisis, suasana yang kurang efektif, terlalu banyak tugas, tidak dijelaskan dengan baik pelajarannya, rasa malas yang muncul, serta keinginan untuk terus bermain. Nah, di sini Mem ada rangkum beberapa hambatan atau keluhan yang terjadi pada diri kalian ya dalam pembelajaran. Oke. Nah, semua tadi itu hambatan-hambatan dan tadi itu berasal dari dua faktor, ada faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berarti terkait dari dalam diri kita ya. Yang pertama ada fisiologis, kemudian ada biologis, serta psikologis dari kalian sendiri. Kemudian ada secara eksternal ya, atau pengaruh dari luar. Yang pertama ada lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial masyarakat, dan lingkungan keluarga ya. Di sini bisa kalian langsung lihat. Nah, Mem contohkan satu saja. Kalau fisiologis itu biasanya lebih ke fungsi dari tubuh kalian ya. Biasanya ada misalkan mengalami kelainan dari fungsi tubuhnya, fungsi jantung dan sebagainya, itu juga bisa dapat menghambat proses pembelajaran ya. Ini faktor yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Kemudian secara biologis, biasanya pembelajaran itu akan terganggu juga dengan bentuk fisik dari diri kita. Nah, misalkan orang yang memiliki kurang pendengaran itu pasti akan merasa jenuh dan merasa bosan ketika orang menjelaskan pembelajaran tanpa disertai dengan contoh-contoh yang bisa dia lihat. Ya, namanya orang yang sudah mengalami kurang pendengaran, jadi apa informasi yang dia dapatkan melalui pendengarannya itu akan sedikit kurang menarik menurut dia karena dia tidak bisa terlalu menanggapi apa yang orang cerita gitu. Kecuali orang itu menampilkan slide-slide atau menampilkan gambar-gambar maupun informasi-informasi kepada si penderita. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu penghambat dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir ada faktor psikologis. Nah, psikologis ini umumnya biasanya kalian sendiri yang merasakan. Apa contohnya? Yang pertama yaitu kegelisahan dalam belajar, kemudian munculnya jenuh, ya, kurangnya motivasi, itu biasanya menjadi faktor dari penghambat untuk kalian belajar. Oke, kita lihat lagi yang faktor eksternal. Yang pertama ada lingkungan sosial sekolah. Nah, umumnya biasanya kalau kita punya lingkungan sekolah itu ya teman sebaya kalian di sekolah. Kalau kalian memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman, pasti kita untuk belajarnya itu akan enak ya akan bisa berbagi dengan teman-teman itu pasti perasaannya lebih enak ketimbang dengan orang yang memang betul-betul tidak memiliki teman di sekolah atau merasa ada musuh di dalam kelas misalkan gitu. Pasti perasaan untuk mau belajar itu kayak
tidak enak. Makanya untuk memahami pembelajaran itu pasti akan susah atau sulit ya. Oke, yang kedua ada lingkungan sosial masyarakat. Nah, ini kita kalau berteman ya, memilih teman itu jangan juga yang terlalu banyak keluar atau apa. Nanti akan berimbas ke kita. Yang sebenarnya waktunya kita belajar, teman kita mengajak keluar, akhirnya kita lupa akan satu posisi kita, yaitu kita harus belajar gitu. Kita ini masih siswa yang wajibnya itu masih belajar karena kita memiliki teman yang santai mungkin, kemudian proses pembelajarannya di sekolah tidak seperti kita ikut-ikutan dengan dia, maka konsentrasi kita untuk belajar itu akan berkurang seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini adalah yang paling penting ya biasanya, karena kenapa? Di dalamnya itu dibutuhkan support-support atau saran-saran dari keluarga, apakah ibu, bapak, kakak, ataupun adik, ya kan? Biasanya juga suasana di rumah, kalau seandainya mungkin kita merasa sumpah di rumah, biasanya itu akan membuat juga kita kurang baik ya dalam belajar atau menjadi hambatan kita dalam belajar, itu akan merasa terganggu. Oke, jadi ini adalah faktor yang menjadi penghambat dari untuk memahami pembelajaran ya. Nanti kalau seandainya ada dari semua ini yang masih belum dimengerti, boleh tinggal langsung tanya ke mem. Oke, kita next lanjut lagi. Nah, untuk memahami pembelajaran dibutuhkan cara belajar yang efektif. Kemudian dalam belajar efektif dibutuhkan pula fokus untuk dapat memahami pelajaran. Nah, fokus ini perlu kita garis bawahi ya. Oke. Ya, fokus yang dimaksud adalah berusaha dengan keras, sangat serius dan berkonsentrasi untuk paham. Nah, fokus yang dimaksud adalah kita memang betul-betul kita benar-benar betul tahu kalau kita itu belajar. Jangan sampai di sisi lain kita itu punya pikiran, oh iya saya mau pergi keluar dengan ini sebentar jam 8. Aduh saya mau pergi main game dengan ini sebentar. Nah, kalian itu akan susah fokus kalau seandainya kalian masih berpikir uh, masih ada kegiatan lainnya yang harus kalian lakukan. Nah, jadi waktunya kalian untuk bermain, waktunya kalian untuk keluar misalkan jalan-jalan, refreshing dengan teman-teman ataupun keluarga itu digunakan dengan sebaiknya. Karena ketika sudah mulai belajar, kalian memang betul-betul harus fokus dengan pembelajaran tersebut agar kalian bisa tahu materi apa yang diajarkan oleh guru ataupun materi apa yang sedang kalian pelajari, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah tahu nih apa saja yang menjadi keluhan atau hambatan dalam belajar kamu, yuk kita simak tips memahami pelajaran. Nah, yang pertama adalah tumbuhkan mood semangat di dalam pikiran Anda bahwa Anda bisa. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Kalau kalian sudah memiliki mood yang kurang baik, terus semangat kalian untuk belajar itu kendor, pasti pembelajaran kalian itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa Mem bilang seperti itu? Karena mood ya itu paling di paling menjadi hal yang mendasar. Kalau seandainya kalian dari awal sudah malas mau belajar, biar saja, itu pasti akan terbawa dengan diri kalian, oh iya ya sudah biar saja belajarnya kayak gitu, tidak perlu kita pahami ini materi, biar saja gurunya menjelaskan dengan capek-capek, biarlah seperti itu. Jadi kita harus tumbuhkan semangatnya kita untuk belajar, bahwa kita bisa untuk memahami pelajaran tersebut, meskipun misalkan kita tidak suka matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya, kita harus tumbuhkan semangat kalau kita bisa paham akan materi itu. Oke, nah yang kedua, mulailah dengan konsentrasi dan pendinglah masalah yang lain. Nah ini tertutup ya, jadi pending masalah lain. Apa maksudnya? Yaitu ketika kita mau belajar, ya segala sesuatu yang sudah terjadi, ya atau yang akan terjadi di luar, kita harus pending dulu. Misalkan masalah dengan si doi, kemudian masalah dengan teman, ya mungkin ada sedikit masalah dengan keluarga, baik dari kakak ataupun adik. Itu bagaimana caranya kita harus bisa berkonsentrasi dan pending masalah tersebut. Nah,
Kalau seandainya kalian tidak bisa memending masalah tersebut, usahakan bagaimana caranya kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dulu, baru kita bisa berkonsentrasi dalam belajar. Kenapa? Karena ketika kita misalkan mempunyai masalah apakah dari diri kita ataupun dari lingkungan kita, pasti kita akan terngiang-ngiang sehingga membuat kita itu tidak fokus ya dalam belajar. Nah, jadi untuk memahami satu pelajaran itu juga pasti akan sulit ya. Jadi ini tips yang kedua ya, mulailah berkonsentrasi. Nah, yang ketiga yaitu pahami dan coba diimplementasikan baik dalam bentuk contoh atau lainnya. Jadi pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari itu eh, kalian bisa implementasikan dalam bentuk contoh atau lainnya, atau bisa kalian langsung terapkan, misalkan cara membuat tempe, kemudian cara membuat kabelan, kemudian cara membuat abon ikan ya, dan lain sebagainya. Itu bisa langsung kalian terapkan ya, atau implementasikan dalam bentuk contoh. Jadi kalian bisa paham, oh iya, misalkan pelajaran hari ini adalah prosedur untuk membuat abon ikan ya. Jangan cuma hanya dibaca, jangan hanya kita lihat, tapi kalau bisa kita praktekkan. Sama halnya juga misalkan materi tentang budi pekerti dan lain sebagainya. Itu bisa langsung kita terapkan ke lingkungan kita agar kita tahu, oh seperti ini ya contohnya, seperti ini yang baiknya, seperti itu. Nah, yang keempat, catatan kecil atau menggarisbawahi hal penting. Nah, ini biasanya lakukan ya waktu sekolah. Kenapa seperti itu? Karena dalam membuat menggarisbawahi hal penting itu menurut baik. Karena semua materi yang ada di dalam buku itu umumnya panjang ya penjelasannya, tapi bagaimana caranya kita harus bisa menggarisbawahi hal-hal yang penting atau membuat catatan misalkan dalam 1000 kata ya, dalam 1000 kata terkait tentang misalkan pengertian dari cara berpikir. Nah, kita harus tahu cara berpikir itu kalau kita mau hafal dari 1 sampai 1000 kata itu pasti akan sulit untuk kita semua karena kita bukan penghafal yang handal. Nah, biasanya itu kalau dulu ya membuat catatan kecil. Jadi dari 1 sampai 1000 kata itu bagaimana caranya rangkum menjadi kalimat yang pendek yang dapat hafal ya, hafal dan pahami, oh iya ternyata pengertian dari cara berpikir adalah ini, seperti itu ya. Kemudian yang kelima yaitu membuat mind map. Nah, kalau kemarin kalian sudah latihan membuat mind map terkait tentang diri kalian, bisa kalian jelaskan hobi kalian apa, kemudian cita-cita kalian apa, minat bakat kalian apa. Nah, ini sama juga dengan pembelajaran. Jadi contohnya ini bisa kalian ada lihat di contoh, yaitu ini cara membuat surat ya. Ada 5 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kepada siapa yang akan dikirim, kemudian pembukaan dari surat ini secara formal atau informal, tujuannya kepada siapa ya, atau tujuannya untuk apa, untuk memberitahukan informasi atau menerangkan sesuatu hal ya terkait tentang misalkan lingkungan kerja dan lain sebagainya. Kemudian kita harus jelaskan kapan itu terjadi, terus mengapa itu terjadi. Ini maksud dari detail komponen detail dari surat. Dan yang terakhir ada penutup di mana bisa kalian untuk menjelaskan, kalian bisa mengakhiri surat itu dengan kata-kata apakah misalkan kalau surat ini ya, kalau surat sakit demikian surat ini saya sampaikan ya, seperti itu. Nah, ini bentuk mind map yang biasanya bisa kita lakukan agar dapat kita ketahui bahwa pembelajaran itu bisa kita pahami ya. Ini hampir sama ya kalau menurut mem itu dengan membuat catatan kecil. Akan tetapi catatan kecil itu biasanya kita buat poin 1, 2, 3 dan sebagainya. Sedangkan mind map ini bisa bervariasinya kita bisa selipkan untuk gambar-gambar ya, agar bisa kita ketahui, oh iya ini maksud atau ini komponen-komponen dari
pembelajaran kita, seperti itu. Oke, kita lihat yang keenam, yaitu sering melakukan diskusi atau sharing dengan temannya. Nah, ini juga hal yang perlu kita lakukan karena kenapa? Informasi yang kita dapatkan tidak serta-merta itu hanya kita sendiri yang tahu, bisa melainkan orang lain. Nah, apa yang kita tahu bisa jadi orang lain itu lebih tahu. Jadi butuhkan yang namanya diskusi agar kita bisa saling bertukar informasi, ya. Jadi apa yang kalian tidak pahami, misalkan orang lain pahami, nah ketika kita berdiskusi, kita akan tahu, oh iya ternyata seperti ini. Nah, dari kalian yang tidak paham akan menjadi paham karena bukan hanya kalian sendiri saja yang tahu, tetapi dari teman-teman kalian. Kemudian yang ketujuh yaitu jangan pernah merasa bosan untuk mencari tahu informasi atau yang lainnya. Jadi informasi ini bisa kalian dapatkan apakah melalui internet, media sosial, kemudian bisa juga kalian mencari dengan teman-teman lainnya dengan metode diskusi tadi. Seperti itu ya. Oke, nah jadi itu adalah tips-tips yang memberikan tips untuk memahami pelajaran. Semoga bisa kalian praktekkan ataupun bisa membuat kalian menerapkannya ya. Untuk tujuan MEM ini, kenapa MEM buat materi ini agar mempermudah anak-anak MEM untuk belajar. Mungkin ya ada yang tahu, oh iya begini cara agar paham, tapi ada beberapa hal, ada beberapa faktor lain yang mungkin orang tidak tahu, oh iya seperti ini untuk memahami pelajaran. Nah, di sini ada gambar, yaitu terbangkan semangatmu lagi. Nah, ketika di masa pandemi seperti ini, kita itu tahu kalau prosesi pembelajaran PJJ ini sangat mengganggu kita ya untuk belajar. Kenapa? Kita itu tidak bisa secara langsung untuk bertanya, kemudian belajar ya, melihat secara langsung gurunya untuk mempraktekkan dan sebagainya. Makanya bagaimana caranya kita harus tetap kembangkan sayap ya, bukan berarti kita punya sayap lah. Kita harus mengembangkan semangat kita agar bisa terus belajar sehingga kita tahu materi-materi yang tidak kita ketahui. Oke, baik, ini saja materi dari MEM. Nanti silakan kalian berikan pertanyaan atau mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Dan yang selanjutnya MEM akan berikan kuis untuk kalian. Oke, sampai di sini MEM akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.